Amma ba'du, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyaksikan ada suatu pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Di dalam hadis yang sangat panjang di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita bagaimana pengalamannya dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik mengarungi atau melintasi wilayah kehidupan alam dunia, tembus menuju ke alam barzakh. Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata beliau dalam hadis pertama tadi, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan, melebihi pemandangan alam kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, kehidupan setelahnya baginya adalah ringan dan mudah. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang di alam kuburnya ternyata dia banyak masalah, siapa yang di alam kuburnya dia ternyata banyak mengalami tekanan, siksaan apalagi, maka kehidupan setelah itu asyad, adalah lebih dahsyat baginya, lebih berat untuknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa merenung kembali perjalanan dalam kehidupan ini, untuk dia bisa menilai dirinya akan diperlakukan seperti apa kelak di seberang kematiannya. Kehidupan ini adalah kehidupan yang singkat, wahai hamba-hamba Allah. Kehidupan yang singkat. Kenapa demikian? Urut-urutannya, kata Rasulullah SAW, kehidupan di alam rahim sempit dan waktunya cuma 9 bulan. Ketika orang itu lahir, dia berpindah kehidupan yang lebih lapang sedikit. Betul tidak? Dunia ini yang terbentang, yang bisa kita pergi ke timur, ke barat dengan pesawat segala macamnya, dan umurnya juga lebih lapang sedikit. Yaitu bisa 60 tahun, bisa 63 tahun, paling banter hanya 80-90 tahunan begitu, kurang lebih. Sedikit sekali yang lewat dari 100 tahun. Lalu setelah itu dia mati. Kehidupan yang dia hadapi setelah kematian itu jauh lebih panjang. Dan ke alamnya jauh lebih luas dan lapang. Makin kesini makin mengembang. Nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya, setelah kiamat terjadi di tiupan sangkakala pertama, kemudian manusia, jin, seluruh binatang, langit dan bumi sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada yang pernah Allah ciptakan di tiupan sangkakala pertama akan menjadi sirna seluruhnya. Kemudian pas tiupan yang kedua, manusia dihidupkan kembali. Nah, itulah kehidupan yang tidak ada lagi batasnya. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Ternyata, wahai Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, kematian adalah ciptaan Allah. Kematian nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di depan seluruh jin dan manusia di padang mahsyar akan diambil oleh malaikat maut. Lalu dicengkramnya dengan tangan kirinya. Kematian itu seperti binatang, kata Rasulullah. Jadi Allah menjadikan kematian itu diibaratkan seperti sebuah binatang. Apabila orang yang masuk surga telah diantarkan ke surga dan mereka masuk. Apabila orang yang jadi ahli neraka telah diantarkan ke neraka dan diseret ke neraka dan masuk. Lalu malaikat di antara surga dan neraka mengangkat binatang ini. Dia bertanya dan berkata dengan suara yang terdengar oleh siapapun saja di seluruh penduduk surga dan seluruh penduduk neraka. Kalian tahu apa ini? Ini adalah kematian. Dengan ini kalian dulu dibatasi kehidupan. Dengan ini kalian dulu berujung dengan kematian. Ini adalah kematian. Maka malaikat ini langsung menyembelih kematian itu di depan seluruh penduduk surga yang ada di surga. Oleh penduduk neraka yang ada di neraka bisa menyaksikannya. Maka setelah dia sembelih kematian itu, malaikat berkata, khuludun khulud lal maut. Sekarang kehidupan kekal, tidak ada kematian. Orang-orang yang hidup di dalam surga ragu, jangan-jangan hidup saya berakhir lalu berakhirlah kesenangan ini. Tidak perlu lagi kamu mengkhawatirkan. Kamu kekal di dalam surga, kekal. Hari demi hari yang kamu jalani di dalam surga lebih sempurna dan lebih enak daripada hari sebelumnya. Bertambah waktu ke depan, bertambah indah, bertambah enak, bertambah lezat, bertambah nyaman, bertambah bahagia di dalam surga. Dan kesedihan juga adalah makhluk. Itu pun dibuang dan dimatikan oleh Allah. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada sakit yang dalam surga. Sementara yang di neraka
Mereka berharap mudah-mudahan ada ujung dari kehidupan dalam neraka, yaitu kematian. Tapi setelah dia lihat kematian disembelih oleh malaikat maut, bahwa kematian sudah tidak ada, bertambah menjadi jadi putus asanya ahli neraka. Gimana? Kalau seandainya bisa bunuh diri mati mah enak, ya kan? Dalam neraka bunuh diri mati, ya enak, lepas dari neraka. Ini malah nggak bisa mati. Ya Rabb, ibadallah ma'asyiral muslimin, apakah kehidupan yang sebentar saja di kehidupan dunia ini berhasil melenakan dan melalaikan kita? Rugi, Bapak Ibu, rugi. Hanya gara-gara uang yang tidak seberapa, emas yang tidak seberapa, menjadikan kita menipu, mencuri, merampok, membunuh, melakukan kezaliman, menjadikan kita melakukan berbagai macam perbuatan riba dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Ibadallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pembahasan kita terakhir di Masjid Al-Bina dulu saya ingat, yaitu tentang perjalanan roh, dan ini sudah selesai. Perjalanan roh, bagaimana dia dicabut dan seterusnya. Kemudian kita menceritakan tentang pengalaman Nabi, apa yang beliau saksikan di alam kubur, bahwa pemandangan yang ada di alam kubur kontras habis dengan pemandangan yang ada di Malaul A'la. Malaul A'la adalah tempat rohnya orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, dibawa membumbung ke langit, disimpan di sana. Di mana? Di salah satu di antara taman-taman surga. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu untuk orang beriman adalah raudhah mir riyadil jannah. Satu taman di antara taman-taman tempat transit kita loh Pak. Orang beriman tempat transitnya menjelang sangkakala pertama ditiup, yaitu di taman surga. Belum masuk, baru sebatas tamannya doang. Ya, belum masuk lagi ke surga, karena masuk surganya ntar. Habis tiupan yang kedua, ya, kita dibangkitkan, urusan padang mahsyar selesai, kemudian kita digiring menuju ke titian. Apabila selamat di titian, kita nyampe di seberang, dibukakan pintu-pintu surga, masuk, baru setelah itu halal bagi kita masuk surga. Menjelang kiamat, yang terjadi bukannya masuk surga dulu, tetapi diletakkan di wilayah transit, yaitu salah satu taman di antara taman-taman surga. Di dunia ini untuk dapat ke taman yang sangat indah, karcis dan ongkos masuk saja mahal. Dan kita akan selfie-selfiean di sana, foto-foto, ya, menghabiskan waktu. Sementara di sana sambil nunggu kiamat, subhanallah, angin surga, rumput surga, batang-batang surga, tumbuhan surga yang sifatnya taman-taman surga, mala ainun ra'at, mata enggak pernah menyaksikan ada yang seindah itu di dunia, wala udhunun sami'at, telinga juga enggak pernah dengar, dalam sejarah kisah khayalan dongeng pun enggak akan sampai, wala khatara ala qalbin bashar. Sampai kapan? Sampai menunggu sangkakala pertama ditiup. Jadi tempat transitnya. Siapa yang paling tinggi posisinya di alam kubur atau alam barzakh, di Malaul A'la itu? Jadi ada levelnya. Malaul A'la, ya, inilah tempatnya orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Yang tertinggi adalah Al-A'la Illiyin. A'la Illiyin. Ini yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi-tinggi. Saya rasa, saya yakin Bapak, Ibu semua sepakat dengan saya. Nggak perlulah harus di A'la Illiyin, pokok dia di Malaul A'la aja udah nyaman dah. Bener nggak? Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Semoga nanti kita bisa ketemu di sana. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb. Dan mereka yang di sana itu Bapak Ibu tahu, persis di kehidupan dunia ini bisa saling bual-bual. Kalau bahasa orang Malaysia berbual-bual, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Bu, Ibu dulu tinggal di mana di dunia? Oh, saya di sudutnya Sunda, sebelah sana. Ya, Pak, Bapak tinggal dulu di mana? Saat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, halal bagi kita untuk berbicara tentang masa lalu di kehidupan dunia. Tetapi yang enggak nyampe di sana ditanyain, kamu kan si fulana yang tetangga saya di rumah saya? Iya betul. Kamu kan udah ninggalnya kapan? 2 minggu yang lalu. Masya Allah, kok saya nggak tahu ya? Kamu aja yang sibuk. Terus anak-anak saya gimana? Pas kamu tinggalin, loh nggak ketemu sama kamu? Enggak. Anak kamu udah meninggal duluan sebelum saya 3 bulan yang lalu dalam tragedi kecelakaan. Lalu dicari database-nya, gitu loh kita nanti di Malaul A'la dicari database-nya. Kok anak saya nggak ada, di mana posisinya? Maka tahulah orang tua atau kita yang sudah meninggal dan letaknya di tempat yang mulia itu, anak kita bukan di situ tempatnya, tapi di mana? Asfalas safilin.
asfalas safilin. Taulah kita bahwa keturunan kita, anak kita tidak ditempatkan di tempat yang mulia ini, tetapi mereka diletakkan di asfalas safilin. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, asfalas safilin adalah suatu tempat yang paling rendah, paling panas, paling sempit, paling menyesakkan dan penuh siksaan. Di dalam perut bumi letaknya, enggak di langit. Kalau di langit itulah dia tadi malaul a'la. Kalau di bawah disebut dengan sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Lanjut. Kitabun marqum. Orang-orang yang disijjin, dipenjara di dalam perut bumi, mereka disiksa. Mereka disiksa sambil menunggu kiamat. Model siksaannya inilah yang Nabi Muhammad pernah diajak oleh malaikat Jibril dengan malaikat Malik jalan-jalan ke alam barzakh. Yang dikasih lihat adalah pemandangan serem itu. Nabi melihat ada orang yang disiksa begini, lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, itu pemakan riba tuh, hai Muhammad, umatmu yang makan riba, akibatnya. Dilihat lagi pemandangan yang lebih seram daripada yang tadi. Itu siapa, hai malaikat Jibril? Itu umatmu, hai Muhammad. Umatku lagi. Apa yang mereka buat ketika hidup di dunia? Dikasih tahu, umatmu dulu hobinya memecah belah persaudaraan orang, mengadu domba ke sana kemari. Kemudian sampai kapan disiksa? Sampai kiamat. Dilihatkan lagi yang lain, digongseng dalam pembakaran api yang sangat besar. Ada kuali dari besi yang sangat panas, merah, menyala. Orang-orang di dalam seperti digongseng, berusaha naik ke atas, asal sampai di atas dihantam oleh api yang besar dari bawah, menggelinding lagi ke bawah dalam keadaan di atas tungku besi yang sangat besar dan merah karena panasnya. Menjerit-jerit di dalam keadaan telanjang bulat. Siapa ini wahai Jibril? Dijawab lagi, itu adalah umat Muhammad yang semasa hidup di dunia melampiaskan syahwatnya kemana-mana. Diajak kemana-mana melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata Nabi, ma ra'aitu manzaran qat afdha minal qabr. Aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Ma'adzanallah wahai ibu-ibu, ma'adzanallah wahai bapak-bapak, ma'adzanallah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan bapak ibu bukan termasuk yang di sana. Ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Bapak ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu, umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab di dalam kubur. Yang pertama, kullus syuhada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Ketika akhir hayatnya syahid. Saya ringkaskan, yang syahid itu yang paling level tertingginya yang terbunuh demi menegakkan kalimat Allah di medan perang melawan orang kafir komunis, kafir Syiah, kafir musyrikin, kafir-kafir lainnya, perang dalam rangka membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, tentu di atas ilmu, meninggal syahid. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa-siapa yang syahid? Sahabat Nabi menjawab, sebatas yang ini saja. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, sedikit amat yang syahid dari umatku. Enggak. Yang syahid dari umatku kata Rasulullah belasan kelompoknya. Ada yang tenggelam sementara dia mukmin, matinya tenggelam karena tsunami kah? Karena masuk ke dalam musibah, ya intinya maka dia tenggelam, syahid. Ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin, dia syahid. Ada yang meninggal karena sakit di kepalanya, mukmin, dia mukmin loh ya, syaratnya mukmin, bukan musyrik ya. Lalu dia meninggal, udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal, enggak sembuh-sembuh, meninggal, syahid. Siapa yang meninggal demi mempertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh, syahid. Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu, dia meninggal, baik yang sedang di pesantren atau yang sedang pergi menuntut ilmu ke Madinah, ke Mekah dan sebagainya, atau pergi ke majelis ilmu macam bapak ibu, ternyata pulang-pulang meninggal dunia, syahid ya. Ini perjalanan yang mulia. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya niatnya nambah ilmu, dia ada fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali sampai di rumah. Jadi Bapak Ibu selama pulang pergi ini perjalanan yang paling berharga dan paling mahal yang Bapak Ibu tempuh, yaitu perjalanan fi sabilillah. Andai ada terjadi apa-apa di jalan, syahid ya. Jadi yang syahid dari umat Nabi itu amat banyak. Termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka dia syahid.
Siapa yang meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama, mereka bebas dari azab kubur. Mungkin ditanya, tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Cuma masalahnya kita kan nggak bisa menentukan kita bisa syahid atau tidak. Ini masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu, maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya, kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Kalau kebiasaannya baca Quran, biasanya dia meninggal sedang baca Quran. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, memang dia rutin, maka sedang puasa itu dia meninggal dunia. Intinya kebiasaan kita lagi ngapain? Kalau kebiasaannya suka ngunjingin orang, insya Allah meninggalnya sedang menggunjingin orang, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak akan diazab di dalam kuburnya, kata Rasulullah SAW, orang yang sedang ribat. Orang yang sedang ribat. R-I-B-A-T-H. Kalau bahasa Arabnya ro, ba, alif, to. Ribat. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul dalam suasana perang. Nah, siapa yang begadang, yang jaga, yang ronda, mengawasi gerak-gerik musuh demi mengamankan kaum muslimin, ya. Jadi dia ada di perbatasan nih. Itu grup musuh. Iya, ini sementara ini adalah perkampungan muslim, para mujahidin umpamanya. Dia di sini menjadi ronda, ya, jadi intel mata-mata, ya. Lalu ternyata dia terbunuh. Maka dia diharamkan untuk diazab dalam kubur. Haram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabat-sahabatnya enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa. Nyentuh pun nggak mau sahabat. Udah meninggal, tapi nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau mengapani, tidak ada yang mau menyolatkan apalagi, ya, apalagi mengantarkan ke pusara, ke pemakaman. Rasulullah datang. Ada apa? Kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini? Bukankah dia muslim? Benar ya Rasulullah, dia muslim. Terus kenapa tidak kalian segera selenggarakan? Ya Rasulullah, selama hidup yang kami kenal orang ini dosa, yang dia buat dosa dan dosa. Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli kesolehan. Di masjid, mana pernah ya Rasul? Puasa, kami nggak dengar dia tuh orang puasa. Dia hanya mengandalkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat. Semua dosa yang dalam Islam dia buat. Kata Rasulullah bertanya, ada enggak di antara kalian sekali aja jadilah pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Dia dengan saya pernah dulu ronda, jaga-jaga, dalam bahasa hadis, kami sama-sama satu malam ribat bareng. Ribat. Bukan ribet ya. Ribat. Kami pernah ribat bareng. Mendengarkan itu, spontan Nabi Muhammad SAW segera dibukanya, ya, langsung dia sing-singkan, ya. Dia menyelenggarakan, melihat Rasulullah menyelenggarakan, yang lain pada nimbrung, sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke liang lahatnya. Di situ Rasulullah berkata, ashabuka yaz'um annaka min ahlin nar. Seluruh saudara-saudara, seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi dan mereka menuduh engkau adalah ahli neraka. Wa ana ashhad annaka min ahlil jannah. Sementara kata Rasul, saya bersaksi engkau adalah ahli surga. Dahsyatnya ya, ribat ini dahsyat. Ribat ini dahsyat. Indonesia sebentar lagi nih. Mau nggak mau Pak, Indonesia sebentar lagi. Bapak ikut ribat doang udah mentok. Jangan diminta-minta, penyakit jangan diminta-minta. Tapi kalau sudah terjadi jangan sempat lari. Ya, ribat sebentar lagi akan banyak peluang-peluangnya di ujung. Dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi se-Indonesia akan ramai ada ribat. Kalau 98 itu bukan ribat loh Pak. 98 dulu ketika krisis moneter, jatuhnya Pak Harto, ya kan? Lalu banyak orang ronda jaga-jaga kapung, gitu kan?
yang jaga komplek. Itu bukan ribat. Yang ribat ini dalam rangka mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Nah, yang bangkit besok itu adalah Syiah dan komunis loh. Syiah dan PKI, dan mereka mulai membunuh, membantai, membakar, menghancurkan, dan kita wajib bela diri. Saat itu kita harus bersama-sama orang-orang beriman. Lah yang bangkit dalam jadwal dia ronda, lalu dia terbunuh di situ, dia ribat. Ini cuma peluangnya buat laki-laki. Perempuan, ibu mau ribat? Mau. Bu, peluang ibu untuk ribat ada. Ibu bakar semangat suaminya. Mas, kamu berangkat, Mas. Aku bersama orang-orang beriman yang lain di sini. Kami akan menjaga diri kami. Ya, Mas berangkat. Selama Mas ibu, suami ibu ikut ribat, pahalanya mengalir sepenuh dia dapat. Allahu Akbar. Ya, kalau dia berjihad, dapat pahala seberapa banyaknya, dijamin ibu dapat semuanya. Tapi jangan ibu pegang kaki suami kita. Mas, jangan tinggalkan aku. Nggak dapat apa-apa, Bu. Kalau ternyata dia jadi pergi, ibu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ibu tidak ikhlas. Bahkan ibu tidak rela dia pergi. Aku tinggal sama siapa, Mas? Ya, nggak jadi dah. Jadi, baik ibu semangatkan suaminya. Ibu semangatkan, Ustadz, kami udah nggak punya suami. Kami adalah GJI, Grup Janda Indonesia. Gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Ada anaknya nggak yang laki-laki? Kasih semangat. Ngalir ke ibu pahalanya. Ada menantunya nggak yang laki-laki? Kasih semangat anak perempuan kita. Supaya suaminya juga dilepas. Ya, kasih semangat. Jadi yang para ibu-ibu bakar semangatnya. Ustadz, menantu nggak punya, anak laki-laki nggak punya. Gimana? Biayain orang yang mau. Gitu caranya. Maka dapat pahalanya semua. Subhanallah. Ya, siap-siapkan dari sekarang. Nggak lama lagi loh. Hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, nih yang kedua, ribat. Dan di manakah ribat yang paling mulia kata Rasul? Di akhir zaman, ribat yang paling keren, ribat yang paling tinggi derajatnya, ribat yang paling mulia adalah di Syam. Ya. Wa inna afdala jihadikum, pada saat-saat demokrasi sedang membungkus dunia. Saat itu yang terutama, amalan yang paling hebat adalah jihad, kata Rasul. Kan ada jihad pendidikan, ada jihad dakwah, ya, ada jihad ilmu, menuntut ilmu, ada jihad ekonomi, ada jihad macam-macam jihadnya. Tapi kata Rasulullah, dari seluruh jihad-jihad yang ada di masa itu, jihad yang paling mahal, jihad yang paling tinggi nilainya adalah jihad yang ada ribatnya, yang ada ribatnya. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul di medan perang, Pak. Jadi jihad yang paling tinggi adalah jihad perang. Di situ ada istilah ribat muncul. Dan ribat yang paling hebat, ribat yang paling tinggi dan mulia posisinya adalah di negeri Syam. Syam, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Sekarang dari seluruh Syam, jihad yang paling hebat nanti dan paling tinggi ribatnya adalah di Askalan. Askalan itu sebuah kota di tepi pantai di Palestina. Ini Askalan. Taib. Ini tentang masalah ribat. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari orang yang dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, Rasulullah SAW sebutkan adalah siapapun umat Nabi yang mukmin, mukminah, mukmin loh ya, mukmin mukminah, bukan muslim. Karena belum tentu seluruh muslim adalah mukmin. Setiap mukmin pasti muslim. No, banyak muslim tapi milih Ahok. Muslim tuh, ya, tapi mukmin nggak akan milih. Jelas. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini subhanallah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Orang yang mukmin, mukminah meninggalnya hari Jumat. Meninggalnya hari Jumat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Tapi ninggalnya nggak dibuat-buat loh ya. Kan ninggal dibuat-buat bisa. Minum obat overdosis. Malam Jumat, mudah-mudahan besok pas subuh-subuh mulut kita ditemukan oleh keluarga udah berbusa. Ninggalnya judulnya hari Jumat. Enggak, kalau gitu namanya udah intihar, bunuh diri. Jadi ninggalnya memang Allah Subhanahu wa taala yang
Ustadz, bisa dipesan nggak sama Allah? Bisa. Ibu bisa request itu, Bu. Bisa Bapak pesan. Bapak tahu, Pak? Mayoritas para sahabat Nabi, coba baca sejarah, mayoritas para sahabat Nabi, akhir hayatnya sesuai dengan pesanan yang dia minta pada Allah jauh-jauh hari sebelum itu. Ada yang minta, ya Rob, doa, memang doa, ya, doa. Asal lepas sholat, dia doa. Asal di tempat-tempat multazam, di tempat yang sangat makbul doa, dia doa. Di waktu-waktu yang makbul doa, dia doa. Permintaannya, ya Rab, hamba ingin meninggal nanti dalam keadaan dalam keadaan seperti ini. Dia sebutkan loh, Bu, caranya. Kayak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta pesan dia sama Allah, ya Rab, hamba ingin meninggal dalam keadaan hamba sedang berpuasa sehingga hamba nanti berbuka di sisi Engkau. Hamba ingin meninggal, ya Rab, ketika hamba sedang baca Quran, ya. Apa-apa ini, dan hamba ingin meninggal, ya Rab, di tangan musuhmu. Ya, semuanya terjadi persis seperti yang diminta. Semua sahabat-sahabat Nabi mesen apa, caranya gimana, terjadi persis seperti itu. Ibu bisa mesen loh, Bu. Kalau ibu terasa serem, rasanya dibelah badannya, terasa serem gitu kan, padahal meninggal itu sebentar loh, Bu. Coba aja nanti. Cuma hitungan beberapa detik doang. Ya, umpamanya ibu, ceder, ditembak jidat kita, tembus. Paling-paling ibu merasakan beberapa detik saja. Habis itu ibu sudah selesai. Dibakar juga, Bu, nggak sampai 1 menit. Ibu lihat ISIS yang melakukan bakar itu. Ada videonya Bapak tonton. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah selamatkan kita. Ya, dibakar, Bu. Itu hanya beberapa detik saja. Kemudian dia menjadi kaku dan mati. Sebentar saja, selama saraf-saraf ini sudah hangus semua, mati dah. Ya, artinya kematian itu tidak lama. Coba aja nyemplung ke kolam. Kasih besi yang berat di kaki kita, ikat tangannya juga supaya nggak bisa muncul. Hanya beberapa menit aja, beberapa detik saja, Bu, meninggal. Ngapain juga dicoba yang kayak gitu? Maksud saya itu begini, Bapak Ibu. Kematian itu hanya sebentar, ya. Kematian itu hanya sebentar. Bapak pesan saja sesuainya seperti apa. Ya Rob, hamba ingin meninggal ketika sedang perang lawan PKI di Indonesia, ya Allah. Hamba sudah membunuh mereka-mereka dan terakhir mereka membunuh hamba di medan perang tapi tidak melalui siksaan mereka. Bisa diminta loh gitu. Ya, ibu juga, ya Rob, hamba tidak ingin sampai terjatuh ke tangan musuh-musuhmu. Lalu hamba mereka permalukan, hamba mereka hinakan. Ya Rob, hamba ingin dalam keadaan ingin membela diri, hamba terbunuh di situ. Sehingga enak kan? Daripada kayak di Belgrad, daripada kayak di beberapa penjara di mana? Di Irak contohnya, diperkosa giliran 100 orang memperkosa satu wanita sehari. Besok juga gantian lagi, mana tentara yang bisa perkosa dia terus. Ya Allah, hinanya diri. Coba, Bu, minta kepada Allah dari sekarang, ya Rabb, lindungi hamba biar lebih bagus kita bela diri, meninggal langsung, kemudian kita langsung masuk surga. Kan begitu, masuk ke taman surga. Kematian itu cuma sebentar kok. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini yang ketiga. Orang yang meninggal pada hari Jumat, minta juga nggak apa-apa, ya Rabb, wafatkan hamba pada hari Jumat, ya Allah, ketika hamba sedang di Masjidil Haram. Ada kan? Ada suatu peristiwa yang menggemparkan Mekah. Berita ini sampai menyebar ke seluruh dunia. Seorang pemuda, ya, sedang sholat Jumat di Masjidil Haram, ya. Lalu tiba-tiba dia tidak bangkit, posisinya terus dalam keadaan sujud. Ketika diangkat, seringan kapas orang angkatnya. Nggak berasa, begitu cepatnya dia nyampe ke pintu gerbang. Jadi gimana ceritanya? Orang saking pengennya mengambil berkah dari badan yang mulia ini, ya, nyentuh semua. Jadi dia tuh kayak meluncur saja di atas kepala orang. Karena tangan langsung menyambung dengan sangat cepat sampai di gerbang. Di gerbang dimandiin, kemudian yang memandikan mencium bau wangi yang sangat. Kemudian dadanya seperti bercahaya. Ini saksi dari seluruh yang menyaksikan. Ketika disolatkan, sang imam bertanya, seluruh tanda-tanda husnul khatimah ada padanya. Ditelusuri anak muda ini, ternyata dia anak muda yang rajin ngajar ngaji. Dan dia ngajar ngaji nggak mau diupah. Ini dia. Kalau sekarang ngajar ngajinya pakai fulus. Ya, kalau fulusnya kurang, cari mana yang agak tebel. Kalau yang kayak gini ini ninggal nih, ragu nih, dadanya akan bercahaya. Ya, jadi anak muda ini menghabiskan waktunya membaca Quran, ngajarin Quran, ya, habis waktunya di situ dan belum sempat kawin, Pak. Belum sempat kawin dan dia nggak mau diupah. Meninggal dunia. Bisa dipesan. Yang kayak gitu itu tuh bisa dipesan. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lanjut, yang keempat. Yang keempat, orang yang meninggal karena
Kalau di dalam hadis tersendiri disebutkan di hadis Imam Nasa'i dan At-Tirmidzi, dinyatakan hadis ini hasan oleh para ulama ahli hadis, meninggal karena penyakit apapun nama penyakitnya, penyakit itu bersarang di perut. Kanker rahim kah namanya, apakah prostat, apakah apa semacamnya yang di sini. Nah, apabila dia meninggal dunia, dia mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada satupun orang mukmin yang meninggal dunia karena penyakit perut yang menyerangnya. Syaratnya, orang ini wajib dah mencari obat. Wajib sudah sakit tapi dibiarin aja. Sakit perut, sakit. Berobat yuk, mas sakit nggak mau. Kenapa? Saya mau syahid. Nggak boleh. Berobat itu hukumnya wajib. Ya, kalau setelah berobat maksimal masih meninggal dunia karena penyakit itu, fahuwa syahid. Man mata min batan fahuwa syahid. Ya, balik lagi ke kajian kita yang awal-awal tadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini tipe-tipe dan kelompok manusia yang tidak akan diazab di alam kubur. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sampai kapan kita menanti di padang mahsyar? Maaf, ini belum cerita padang mahsyar ya, masih dunia terbentang ya, masih dunia ada. Sampai kapan? Sampai malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Sementara bapak dan ibu ketahuan sudah oleh bapak dan ibu tempat bapak ibu di mana. Bapak ibu mau tahu kapan ibu bisa tahu tempat ibu bapak ibu di mana kalau sudah meninggal? Saya udah nyampaikan loh ini. Ketahuannya oleh bapak dan ibu saat akan sakaratul maut. Cuma sayang bapak nggak bisa cerita sama orang lain, ibu nggak bisa cerita sama orang lain. Apa? Setiap yang akan meninggal diizinkan Allah, tirai gaib dilepaskan oleh Allah, lalu dia melihat langsung pemandangan dalam Di situ ada gerbang surga, gerbang istana yang indah dalam surga. Di gerbang itu tertulis owner, pemilik tempat ini adalah namanya. Nama Ibu Fatimah, nama Ibu Khadijah, nama Ibu Aisyah, nama Ibu Siti Fadilah. Silahkan, sudah ada namanya. Bapak juga begitu. Dan itu kita lihat waktu kita akan meninggal dunia. Ya, ini sudah saya uraikan dulu. Cuma bapak ibu nggak bisa cerita sama yang masih hidup, sama yang akan ngelepas kita. Nak, coba lihat tuh, papa ngelihat ada pemandangan surga, nggak bisa kita lihat. Itu gunanya apa dikasih lihat oleh Allah? Ternyata Rasulullah mengatakan dikasih lihat ke kita agar kita tidak mencengkeram jasad. Ruh kita ini tidak mencengkeram jasad, sehingga ruh ini mau terbang ke sana sehingga dia melepaskan semua ikatannya. Inilah rahasia kenapa malaikat maut itu mencabut nyawa orang yang beriman itu ringan, kayak mencabut rambut dari tepung, ya, lunak amat. Dan dibacakan ayat oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ditarik pelan-lahan. Roh juga nafsu banget ngelihat tempatnya yang udah tersedia, lalu melepaskan semua pegangan dan cengkramannya. Beda dengan orang munafik yang berpihak kepada penista Quran. Beda dengan orang munafik yang berpihak demi kekuasaan dan jabatan, walaupun Islam diinjak-injak, ulama difitnah, dan dia tetap berpihak ke kelompok yang menghina ini. Maka mereka-mereka ini matinya nanti dalam keadaan dipanggil dengan bentakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang keruh, yang menjijikkan, keluar kamu. Sementara jiwa nggak mau keluar, roh nggak mau lepas. Lish, limada? Kenapa? Karena saat itu nafas dan roh diizinkan Allah melihat pemandangan neraka. Di situ ada tempatnya. Di situ ada ruangan penyiksaan yang di depan pintu gerbang penyiksaan itu tertulis namanya. Ini adalah tempat si fulan yang kurang ajar. Si fulan pembela si anu. Si fulan adalah si anu, ya. Maka dia menyaksikan tempatnya. Roh nggak mau keluar. Akhirnya nafas dan roh ini mencengkram seluruh kisi-kisi, seluruh mili demi mili daripada tubuhnya dan jasadnya. Ini yang menjadikan kematiannya berat. Kematian orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fajir, orang fasik berat. Kematian para ahli zina, pemakan riba berat. Kematian para pengadu domba berat. Orang-orang zalim kematiannya berat.
Yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Pada hari engkau lihat orang-orang pendosa dalam sakaratul maut. Dipukul wajah mereka, jidat mereka, dihantam perut mereka, lambung mereka. Malaikat maut berkata, ukhruji, keluarkan nyawa kamu, keluar. Bapak Ibu yang kami muliakan, kematian ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita sudah tahu. Lalu ngapain? Roh sudah tahu oleh kita, ternyata dia ada di taman, salah satu taman surga, roh yang beriman. Sementara roh yang kafir, yang fasik, yang munafik ada di asfalas safilin. Oke, sekarang kita menceritakan tentang proses kehancuran alam semesta. Proses kehancuran alam semesta. Urut-urutannya saya sudah sampaikan, siapa tahu masih ada yang membawa di antara ibu. Ini kan ada poster kecil ya. Ada poster kecil, waktu itu ada di kitab ini masing-masing. Nah, di poster ini adalah perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia mulai dari alam dunia. Nih, alam dunia. Mukmin kafir menembus alam barzakh. Tembus masuk ke alam kubur. Ini adalah alam barzakh. Di mana arwah yang sudah nyampe di sini, sedetik pun dia tidak bisa lihat berkomunikasi dengan yang ada di sini. Apapun caranya tidak akan pernah bisa. Jadi sebuah pembodohan dan memang kebatilan yang mengatakan ada ilmu pemanggil roh. Yang benar itu yang datang adalah jin dan setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup buat mengelabui yang masih hidup. Ya, setelah ada di sini nggak ada itu si manis jembatan Ancol, si Anu dalam keadaan hamil lalu diperkosa kemudian dibunuh lalu dia gentayangan, dia macam-macam itu dibodoh-bodohin. Ya, nah kaum muslimin setelah nyampe di sini mereka menunggu sangkakala ditiup. Ya, nah peristiwa demi peristiwa saya sudah sampaikan. Peristiwa tanda besar kiamat ada 10. Satu, ringkasnya saja nih, ringkasnya saja. Satu, dukhon. Yang kedua, Dajjal lepas. Yang ketiga, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh. Yang keempat, Ya'juj Ma'juj bebas, ya. Kemudian Ya'juj Ma'juj dihabisi oleh Allah serentak di muka bumi ini. Ya, 10 tanda besar kiamat. Mana kiamat tidak akan terjadi sampai yang 10 ini muncul dulu. Yang pertama kalau sudah muncul, yang lain menyusul dengan sangat cepat, waktunya dekat-dekat, nggak pakai jarak, nggak pakai jauh. Ya, saya ulangi, Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian bumi memasuki masa-masa aman, di mana bumi langsung dipimpin oleh Khilafah Islamiyah, keturunan kandung Nabi Muhammad Al-Mahdi. Disitulah terjadi tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul fisik matahari. Langsung menyusul tak lama kemudian, yang keenam, keluarnya binatang raksasa di tiga tempat dari dalam perut bumi. Allah menceritakan ini dalam surat An-Naml, ya, ayat 82, yaitu Dabatul Ardi. Binatang ini keluar. Kemunculan yang ketiga yang terakhir adalah di kota Mekah. Dari dalam perut bumi kota Mekah dia muncul. Oke, binatang ini juga kembali tenggelam dan hilang sama sekali. Tanda besar kiamat yang ketujuh, bertiup angin sejuk nan wangi dari negeri Yaman. Seluruh orang yang kenal dan beriman dengan Allah meninggal dunia serentak. Dan yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja yang memang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai 7, yang kedelapan, tenggelamnya daratan permukaan bumi yang ada di sebelah timur, ya, masuk dalam laut. Kemudian langsung menyusul yang ke-9, tenggelam daratan bumi sebelah barat. Ya, dan yang ke-10 yang tersisa dari bumi adalah satu ketul daratan bumi yang ada di timur tengah. Mulai dari Yaman sampai ke Syam. Ya. Nah, bumi saat itu tersisa ini saja, yang lain laut seluruhnya. Ya. Kemudian dari sana, dari Yaman, keluar api raksasa setinggi-tinggi bukit dan gunung. Ini tanda yang ke-10 ya. Seluruh orang yang tinggal di Jazirah Arab lari menuju ke negeri Syam. Sampainya mereka di negeri Syam, semuanya barulah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Ibarat ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi dengan sangkakala yang pertama ini? Allah Subhanahu wa taala menceritakan. Saya ringkaskan saja. Mungkin kalau saya bacakan dalil dan ayat, hadis segala macamnya terlalu panjang Bapak Ibu. Ringkasannya begini. Bapak Ibu, malaikat Israfil ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, pangkal terompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya tiap sebentar melirik ke bawah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Ternyata
Saat dia dapat instruksi untuk ditiup, langsunglah dia meniup. Akibat tiupannya ini, kata Rasulullah SAW, seluruh sendi-sendi alam semesta hancur, sehingga seluruh alam semesta menjadi lemah. Langit menjadi lemah, bumi menjadi lemah, matahari menjadi lemah, bintang-bintang dan seluruh tata surya menjadi lemah. Lalu mereka akan bertabrakan antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi ini menjadikan beberapa pemandangan berikut ini pasti akan disaksikan oleh orang yang hidup ketika itu. Maka Nabi mengatakan, seburuk-buruk orang yang pernah hidup di bumi adalah orang yang nanti langsung menyaksikan kejadian kiamat. Apa yang terjadi? Lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 di ayat 13 sampai 14. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Saat tiupan sangkakala pertama ditiup, bumi langsung berbenturan dengan yang lain-lainnya. Akar-akar gunung lepas. Akar-akar gunung lepas. Lalu menghantam kembali bumi ini. Gunung-gunung di mana lepas menghantam bumi ini. Mereka saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Manusia ketika itu seperti anai-anai yang berterbangan. Manusia yang ada seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Gimana kapas yang ditiup? Ada. Kebayang deh kapas yang ditiup, ya. Seperti itulah keadaan gunung-gunung. Ntar dibersihin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kondisi ketika itu. Kemudian apalagi pemandangan yang akan dilihat? Seluruh air laut akan melalap daratan bumi yang tersisa. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila seluruh laut fujirat. Tsunami yang pernah terbesar di alam ini sejak bumi terkembang adalah tsunami Nabi Nuh. Berapa ketinggiannya? Berapa? Ya setinggi gunung. Coba deh disebutkan secara ilmiah berapa? Di Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dijelaskan tingginya tsunami Nabi Nuh 5.000 meter. Ya. Pertanyaannya dari mana sih munculnya itu air laut? Jawabannya adalah entah. Kita nggak tahu dari mana tuh munculnya air. Kok bisa setinggi itu? Lalu disembunyikan kemana? Nggak usah dibahas deh. Pokoknya imani saja itu sudah Allah lakukan. Sebagaimana Allah menjelang munculnya Dajjal sanggup menyembunyikan air, entah kemana hilangnya itu air. Betul tidak? Sampai-sampai air tidak ada yang turun dari langit, air yang ada di daratan bumi mengering di mana-mana, dan sekarang sudah mulai menunjukkan ada indikasi ke arah itu. Nah Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa. Baik, air laut saat itu tumpah, mau lari kemana? Mau lari kemana? Pemandangan berikutnya, ini ketika bunyi trompet itu ya, ditiupkan. Ketika bunyi trompet itu ditiupkan, seluruh wanita yang sedang menyusui saking faza'nya. Faza' itu tahu? Faza' kayak burung nih, burung merpati lagi makan-makan rame-rame dengan kawan-kawannya, makan biji-bijian yang kita serakkan. Tiba-tiba kita lemparkan mercon yang meledak. Mercon itu bunyinya membuat mereka serabutan, gak karu-karuan kemana-mana. Betul tidak? Maka wanita yang sedang menyusui pun akan langsung mencampakkan bayinya dan puntang-panting tak kemana lari. Ada yang nabrak pohon, ada yang nabrak dinding. Pokoknya lari tak kemana. Dia nggak sadar kalau dia tadi itu sedang menyusui. Subhanallah pemandangan ketika itu. Kemudian langit terbelah. Wa insyaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Langit menjadi terbelah. Ketika itu langit sangatlah rapuh dan lemah. Kalau sekarang langit kokoh Bapak. Ya, nanti langit menjadi rapuh dan lemah. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Seluruh lapisan langit yang 7 digulung oleh Allah. Digulung oleh Allah dengan tangannya. Digulung oleh Allah dengan tangannya. Sementara bumi Allah genggam dengan tangan yang lain. Lalu Allah berfirman ketika itu, Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, anal malik. Mana dulu para penjahat-penjahat yang sombong dengan kekuasaannya, yang sok dengan pangkatnya, yang merasa kaya? Mana yang sombong-sombong? Ainal mutakabbirun, anal malik. Sayalah raja di raja. Ketika seluruhnya telah dibinasakan, ketika itu Bapak Ibu tidak ada satupun yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah jadikan fan.
fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Yang abadi hanya satu saja, Allah Azza wa Jalla. Ada makhluk yang masih hidup ketika itu? Ada. Siapa makhluk yang masih hidup? Satu, malaikat maut, ini masih hidup. Dua, iblis masih hidup. Tiga, malaikat Israfil masih hidup. Hai malaikat maut, matiin tuh Israfil. Israfil dimatikan. Sakitnya luar biasa, jeritannya, Masya Allah. Kalaulah masih ada manusia yang hidup, mati langsung manusia mendengar jeritan kematian ini. Setelah malaikat Israfil dibunuh, dimatikan, karena memang seluruh yang bernyawa ketika kiamat wajib musnah semuanya. Lalu iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis, janjiku kepadamu telah aku tepati. Seluruh makhluk yang ada telah aku musnahkan. Sekarang yang tersisa engkau. Hai malaikat maut, cabut nyawanya. Iblis masih berusaha melarikan diri. Kemanapun dia lari, malaikat maut memiliki kemampuan yang gak ada apa-apanya iblis. Udah nunggu malaikat maut di sana. Mau kemana coy? Kemana saja lari, ditunggu, akhirnya dicabut. Begitu juga kata Rasulullah, jeritan kematian iblis ini sangat mengerikan. Selanjutnya, Allah lah yang mematikan malaikat maut. Allah lah yang mematikan malaikat maut. Ketika Allah matikan malaikat maut, apa jeritan malaikat maut berkata, aduhai kiranya begini berat kematian itu, begini menyakitkannya. Kalau aku tahu, pasti aku akan berlembut-lembut dulu dalam iya, sakit Pak. Malaikat maut pun yang sebenarnya begitu perkasa, tidak ada makhluk yang lebih perkasa melainkan malaikat maut. Semuanya mampus di tangan malaikat maut. Ya. Sekarang malaikat maut dimatiin itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bumi, langit dan semua isinya telah tidak ada. Senyap, 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 senyap. Berapa lama? Arba'in ma bainan nafkhatain, antara dua tiupan. Tiupan pertama dengan tiupan kedua ada masa arba'un. Ada masa kata Rasulullah arba'un. Apa arti arba'un? 40. Qal Rasulullah SAW berkata, arba'una yauman. Qala abait. Qala arba'una syahran, qala abait. Qala arba'una sanatan, qala abait. Enggak tahu. 40 hari kah? 40 minggu kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Enggak tahu. Pokoknya 40, informasinya gitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an. Makhluk yang paling pertama Allah ciptakan adalah siapa? Siapa? Bilang cepat, Allahu a'lam. Ya. Ya. Kalau belum pasti, jawaban yang pastinya itu adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Khalas. Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. Ngapain? Meniup sangkakala kedua aba-aba. Maka semua yang pernah ada dulu kembali wujud, tapi dalam bentuk yang beza, bentuk yang agak beda. Langitnya masih langit, cuman bukan kayak langit yang ada ini lagi. Buminya masih bumi, tapi bukan lagi bumi yang ini. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu kami mendatangkan matahari yang baru, tapi bukan matahari yang lama. Kenapa? Matahari yang lama udah dikempesin oleh Allah. Matahari yang lama udah digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang lama udah diafkirkan oleh Allah, diganti dengan matahari yang baru lebih keren. Langit juga dibuat begitu. Kemudian bumi juga dibuat begitu. Kalau bumi sekarang ini bulat apa datar? Bulat apa datar? Bulat apa datar? Terserah. Pokoknya bumi yang ada nanti kata Rasulullah, bumi mahsyar itu datar.
Datar, nggak ada bukit, nggak ada lembah, nggak ada sungai, nggak ada tempat duduk, nggak ada pohon. Warnanya putih, Pak, putih. Warna pasirnya putih. Sejauh mata memandang, dataran yang tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, malaikat Israfil dari diciptakan kembali. Maka dia pun langsung tahu tugasnya, meniuplah sangkakala yang kedua. Ketika itu turunlah hujan lebat, selebat-lebatnya bumi padang mahsyar. Jadi begini Bapak Ibu, coba lihat ke papan tulis sebentar. Lihat ke papan tulis sebentar. Bumi padang mahsyar, jangan ibu fikir ya, tempat kita bangkit nanti di padang mahsyar, salah. Ya, tempat kita bangkit nanti bukan di padang mahsyar. Jadi kalau ini adalah hamparan padang mahsyar. Berapa luasnya? Tidak ada satupun yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu luasnya hamparan padang mahsyar. Tempat kita dibangkitkan nanti adalah di daerah yang jauh dari padang mahsyar. Jadi seluruh yang bangkit langsung menuju kemari. Seluruh yang dibangkitkan, jin, manusia, binatang, yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Saat mereka keluar, mereka langsung tahu kemana mereka harus pergi. Ke ibaratnya kita nih, jamaah haji, langsung tahu nggak tanggal 8 Zulhijjah itu harus kemana? Ke Arafah, ke Mina dulu, dari Mina ya, meluncur ke Arafah pagi tanggal 9-nya. Jadi langsung tahu jemaah nih, jalan kaki, seluruhnya jalan kaki menuju ke padang mahsyar. Ya, ini adalah PM. Padang mahsyar. Kali ini apa? Kuburan massal jin dan manusia dan makhluk-makhluk yang pernah dihidupkan di muka bumi, dibangkitkan di sini, jalan. Perjalanannya berapa jauhnya? Ya Allah, inilah perjalanan yang maha melelahkan. Perjalanan yang maha melelahkan. Saat itu kata Rasulullah SAW, manusia bangkit dari kuburannya seperti keadaan bagaimana terakhir dia menutup umurnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan syahid berdarah-darah, dia bangkit dalam keadaan berdarah-darah. Hanya saja al-launu launud dam war-rihu rihul misik. Warna sih emang merah kata Rasulullah, tetapi baunya bau wangi kesturi. Ya. Yang meninggal dulu ketika sedang ihram, talbiyahan, bangkit dalam keadaan pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Yang dulu meninggalnya lagi ngapain? Dibuat seperti itu. Yang meninggalnya dalam keadaan meracuni diri. Yang meninggal dalam keadaan bunuh diri. Seperti apa tragisnya keadaan. Saya ngeliat di YouTube, ada yang meninggal, jadi ada truk tronton lagi jalan di sampingnya ya. Tronton agak melambat karena lampu merah kan. Pas tronton yang mulai jalan, dia masukkan kepalanya ke bawah tronton. Pecah, ya, pecah. Lah ya kayak gini nih, bangkit dalam keadaan seperti itu kondisinya. Kepalanya pecah. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana orang dulu meninggal, seperti itu dia kembali dibangkitkan. Maka pilihlah cara meninggal yang benar. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perjalanan di sini. Nah, orang pada telanjang bulat, nggak ada yang berkhitan, nggak pakai alas kaki. Di dunia ini kalau nggak pakai alas kaki kita, waduh sengsaranya minta ampun, panas, ya, aspal luar biasa panasnya. Waduh, saya pernah deh jalan dari hotel, dari Masjidil Haram ke hotel, sendal saya hilang di haram. Ya, jalan bu, panas terik. Waktu itu lantainya itu belum yang putih yang sekarang nih, masih yang warna apa? Yang panasnya itu, Masya Allah, loncat-loncat saya Bapak Ibu. Loncat-loncat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bayangkan, matahari itu hanya qadra mail, hanya 1 mil. Dikasih jarak hanya 1 mil. Masya Allah. Bunda Aisyah gelisah dia. Ya Rasulullah, ada apa? Qalat, ar-rajulu wal mar'ah tub'atsu uratan ghurlan. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, auratnya saling nampak dong ya Rasulullah. Nanti yang laki-laki nafsu ngeliat wanita, yang wanita juga selera ngeliat laki-laki gimana? Apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, al-amru yawma idzin ashad min ayyanzura ba'dhum aurata ba'd. Ketika itu hai Aisyah, orang nggak peduli lagi dengan aurat. Saking menegangkannya kondisi, saking menakutkannya keadaan, nggak peduli sama aurat. Mau secakep langit apapun, orang udah gak peduli dengan aurat, karena pemandangan jauh lebih mengerikan yang akan mereka hadapi. Ketakutan menyelimuti seluruh isi dada manusia.
Orang yang bangkit dari kubur dan langsung dikasih pakaian yang pertama sekali adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah yang paling pertama diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Nabi nanti, umat Nabi yang muslim, bukan yang mukmin ya. Umat Nabi yang muslim ini kan ada yang munafikinnya, ada yang ahli maksiat ini, ahli maksiat itu, segala macamnya kan. Yang munafikin ini dibangkitkan dalam keadaan 10 keadaan. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan dipaksa memakai jubah dari ter yang mendidih. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala binatang, kepala ular, kepala babi, kepala monyet, kepala anjing, ya. Sesuai dengan perangainya dulu di dunia. Muslim si muslim tapi perangainya perangai babi, ngerusak sana kemari. Ya, nggarap harta orang, makan harta orang. Ini perangai babi kan? Monyet kan gitu perangainya tuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara lidahnya membusuk dan lidah itu menjulur sampai ke pusarnya. Bau busuknya membuat orang-orang sekitarnya muntah-muntah. Dan komunitas ini lidahnya manjang semua. Siapa ini? Ini para penghibah, ini para pemfitnah, ini para pengadu domba. Hati-hati Bapak Ibu. 10 keadaan Muadz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini waktu dibangkitkan itu ya. Jadi ada yang dibangkitkan dalam keadaan nungging. Jalan dengan tangan, kakinya ke atas. Semua manusia yang satu kelompok dengan mereka kayak gitu semuanya. Macam-macam, Bu. Maka Muadz bertanya, ya Rasulullah, seperti apa sebenarnya keadaan manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok nanti? Apa kata Rasulullah, hai Muadz, laqad sa'alta an syai'in 'azim. Pertanyaanmu sangat berat, hai Muadz. Saya rasa Bapak Ibu perlu membaca hadis itu. Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan lidahnya panjang? Kenapa manusia dibangkitkan dipaksa menggunakan ter yang mendidih? Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala binatang? Kenapa manusia dibangkitkan dalam keadaan berdarah-darah, bernanah? Kenapa manusia? Nah, seluruh keadaan ini bergantung pada apa yang dia buat di dunia. Apakah Bapak Ibu tidak gelisah? Jangan-jangan kita termasuk yang masih melakukan itu di dunia. Bisa jadi begitu enggak, Pak? Bisa jadi. Kewaspadaan kita dalam hal ini menjadi sebuah hal yang wajib dan mesti. Lanjut, setelah itu orang sudah tidak peduli dengan aurat ya. Orang sudah tidak peduli dengan aurat. Jin, setan pada saat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berwujud dan sudah kasar badannya. Bisa kita tempeleng. Bisa kita tempeleng, Pak. Mau bapak belurin gara-gara kamu nih. Ya. Bisa. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Toh dalam Al-Quran banyak Allah menceritakan bagaimana keselnya manusia nanti kepada setan. Nah, nanti iblis membela komunitas jin dan setan. Ente jangan sembarangan ya, nuduh kami sepenuhnya. Enggak pun ada kami, kalian punya potensi untuk sesat, kata iblis di dalam surat Ibrahim. Enggak ada kami, kalian bisa sesat. Tanpa kami pun kalian sudah punya potensi untuk sesat. Kenapa kita bisa sesat, Pak? Kenapa iblis nanti ngamuk di hadapan Allah membela diri dan komunitasnya? Kenapa dia ngamuk? Karena manusia terlalu banyak menyalahkannya nanti pada hari kiamat. Apa kata iblis? Surat Ibrahim ayat 22. Jangan kalian nyalah-nyalahkan saya. Saya hanya punya kemampuan merayu, menggoda-goda. Merayu, menggoda-goda, dan membuat kalian merasa benar dengan kesalahan yang akan kalian lakukan. Saya berikan kepada kalian pembenaran-pembenaran, pendapat-pendapat yang sudah kami godok dengan bahasa-bahasa indah, kami suntikkan ke hati kalian, kami bisikkan ke pikiran kalian, kalian terima kan? Cuma itu kemampuan kami, keahlian kami, nggak ada lebih daripada itu. Walumu anfusakum. Salahkan nafsu kamu sendiri. Nafsu kamu. Nafsu. Dan ini Pak, ada di diri kita. Nafsu ini nggak mempan di ruqyah. Kalau setan bisa babak belur di ruqyah, betul tidak? Jin bisa kapok dengan ruqyah. Hatta jin ifrit pun bisa di ruqyah, insya Allah. Tapi kalau nafsu nggak mempan di ruqyah, lumu anfusakum, salahkan nafsu-nafsu kamu sendiri. Lihat bulan Ramadan, setan-setan diikatkan, kata Rasulullah, diikatkan, wa suffidatis syayatin, ya kan?
seluruh setan-setan diikat, tapi masih banyak nggak orang di luar melakukan berbagai macam maksiat, dosa ini, dosa itu. Kenapa? Setannya kan udah diikat. Yang diikat mah setan, tapi nafsunya diikat kagak. Puasalah cara untuk mengikatnya. Puasalah cara untuk melunak dan menjinakkannya. Ibarat ma'asyiral muslimin wal muslimat. Lanjut di pada mahsyar. Belum kepada mahsyar nih, masih di situ. Ada satu rombongan yang dapat keistimewaan. Rombongan ini mereka-mereka yang baru saja bangkit, langsung ditutup seluruh auratnya dengan jubah kemuliaan. Diberikan kepadanya seluruh tanda-tanda kemuliaan, kehormatan. Ya, siapakah mereka? Mereka adalah umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Kalau orang semuanya ngumpul di padang mahsyar, kelompok ini enggak, cuma numpang lewat doang. Dia enggak akan dihisab di padang mahsyar, kagak bakalan ditanya itu harta ente dapat daripada mana, ente pergikan kemana, tidak akan ditanya sama sekali. Ya, ilmu ente tidak akan ditanya. Orang-orang ini jumlahnya udah dibatasin oleh Rasulullah. Rasulullah menceritakan, pertama sih cuma 70.000 orang. Lalu aku berdoa nanti di padang mahsyar agar Allah tambah. Lalu Allah menambahkan, ya, menjadi 4.900.000. Ya, lalu aku berdoa lagi, Allah tambahkan lagi. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah tambahkan lagi 3 kali cidukan. Nggak tahu nih, nggak ngerti saya. 3 kali cidukan itu apakah 3 kali lipat dari 4.900.000 atau bagaimana? Pokoknya fahtu salatah hasayat. Setelah itu Allah berkata, "Hai Muhammad, nggak ada lagi minta tambah ya, cukup." Jadi orang kayak gini nih, pas kita bangkit dari kubur, langsung dimasukkan ke kendaraan khusus. Ke kendaraan khusus, sudahlah diberikan pakaian kehormatan, dimasukkan ke kendaraan, orang jalan. Sementara ini sudah bersenang-senang di atas kendaraan kemewahan, di mana mereka seperti utusan raja yang disambut dengan kemuliaan. Ya, dengan mobil pula. Dengan spesial kendaraan, ya, kendaraan yang sangat khas, nggak tahu tuh entah apa jenis kendaraannya. Yang jelas tidak akan kepanasan, tidak akan keanginan, ya. Seperti apa kendaraannya nanti kita ceritakan di padang mahsyar. Ya, siapa tahu di antara Bapak Ibu ada yang dapat spesial macam ini. SMS kami ya. Kasih tahu kita. Saya nggak tahu seperti apa nanti jenis kendaraan itu. Amin ya Allah, Ibu doakan saya, nanti saya SMS sama Ibu. Ternyata kayak gini loh. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jumlahnya udah jelas. 4.900.000 ini angka yang jelas. Kemudian 3 kali cidukan yang kami nggak paham. Ciri-cirinya sudah kami uraikan dulu. Tolong lihat di YouTube. Di ini ada ya, di Al-Hujjah, Al-Hujjah TV channel juga ada, di Uzma TV channel juga ada. Silahkan nanti dilihat di YouTube. Siapa-siapakah orang-orang yang dapat perlakuan istimewa itu? Secara ringkas saya sebutkan aja supaya Bapak Ibu tidak penasaran. Ya. 1, mukmin harus orang mukmin. Yang mana dia mengimani seluruh isi Al-Quran tanpa ada yang dibenci, tanpa ada yang didiskriminasinya, tanpa ada yang ditolaknya. Dan dia yang kedua, dia mengamalkan semua perintah-perintah Allah yang wajib-wajib yang dia sanggup untuk mengamalkannya. Kan ada orang miskin, wajib haji kan hanya untuk orang kaya, berarti orang miskin nggak wajib buatnya haji. Kan gitu. Baik, yang kedua. Yang ketiga, orangnya yaitu yang mengetahui amalan-amalan sunnah dan dia istiqomah mengerjakan amalan itu. Kalau kita banyaknya tahu tapi banyak yang belum mengerjakan, betul apa betul? Iya. Jadi udah masuk apa belum kelompok ini? Udah jujur aja deh. Ya. Jadi dia tahu amalan sunnah apa, lalu dia mencintai amalan itu dan dia istiqomah mengerjakannya. Tahajud walaupun cuma duha, walaupun hanya witir, dia kerjakan. Duha, dia tahu keutamaan duha walaupun hanya 2 rakaat, pokoknya tetap dia kerjakan. Ini minta maaf nih, bukan berarti saya mengatakan, saya tadi kan pas masuk ke sini kiblat saya tadi kan. Ibu-ibu teriak. Ustaz. Saya pikir ada ular atau ada apa kan. Rupanya ke sana kiblatnya. Nah, ini adabnya masuk masjid itu, nggak boleh langsung duduk di sini, nggak boleh langsung duduk di bawah, ya kan? Adabnya adalah tahiyatul masjid. Nabi sedang khutbah aja, lagi asasinya khutbah, masuk sahabat. Ya, langsung duduk dengarkan khutbah Nabi. Nabi langsung tegur, "Ente udah sholat belum 2 rakaat?" "Belum ya Rasul." "Qum fasalli." Bangkit kamu, ya, sholat dulu 2 rakaat baru duduk.
itu adabnya. Ya, jadi tahu amalan sunnah dan kita kerjakan dan istiqomah mengerjakannya. Apa-apa yang sunnah, Pak, ya kerjakan. Sedikit nggak apa-apa, yang penting rutin. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah sukai dari amalan anak-anak cucu Adam adalah yang paling rutin, yang paling continue dia buat walaupun sedikit. Nggak apa-apa kita nyumbang 100.000 sehari, yang penting rutin. Ya. Ya kalau seandainya 1 juta kebanyakan, 100.000 nggak apa-apa sehari. Ustaz, kelas kami cuma 1.000 sehari karena memang penghasilan kami hanya 50.000, 100.000 satu hari. Ya khalas. Yang penting tiap hari, rutin, gitu ya. Begitulah hamba-hamba Allah yang lain juga begitu. Baik. Terus apa lagi? Yang keempat, dia tahu yang makruh-makruh. Dia tahu yang makruh-makruh. Siapa yang tahu ini? Yang rajin ngaji tentunya. Yang rajin membaca, yang rajin memburu ilmu. Dia tahu yang makruh-makruh, mulai dari perkataan yang makruh apa-apa saja, perbuatan yang makruh apa-apa saja, sifat yang makruh apa-apa saja, makanan yang makruh apa-apa saja. Selama ini yang kita katakan makruh seolah-olah berkaitan dengan makanan saja. Jengkol itu makruh. Durian itu makruh. Seolah ke makanan aja. Yang makruh itu ada juga perbuatan yang makruh. Ya, contohnya apa? Mancing. Mancing, habiskan waktu mancing, nanti tak dapat ikan, lepasin lah. Bukannya lepasin lagi, ngabisin waktu. Yang kayak gitu tuh contohnya tuh. Ska, ster, ngabiskan waktu. Ya kan? Walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah haram dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, nonton sinetron. Anggaplah kayak gitu-gitu aja dulu. Jadi ada perbuatan, ada perkataan yang makruh. Ngapain tuh perkataan-perkataan yang makruh? Ngalur ngidur cerita tentang hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Baik Bapak Ibu. Kemudian ada yang sifatnya yang makruh. Ada sifatnya yang makruh. Yang umpamanya pas ngeliat orang tuh ngapain gitu-gitu. Maaf ini antara dia dengan monkey mirip. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah yang keempat, yang makruh-makruh ini dia nggak mau sama sekali buat. Kalaupun ada dia buat, cepat dia istighfar. Dan dia tidak mau lagi mengulangi. Seolah-olah dia anggap itu sebagai dosa yang serius. Ini yang keempat. Kira-kira memenuhi syarat gitu belum kita ini? Baru 4 loh. Udah memenuhi syarat belum? Udah tahu diri aja deh. Tapi memungkinkan nggak kalau kita mempunyai tekad? Ini bukan hal yang mustahil loh ya. Yang kelima ini dari hadis, yaitu tidak percaya dengan yang namanya sial. Nama pembawa sial, angka pembawa sial, hari sial, arah rumah sial, atau apa-apa yang ada unsur-unsur sialnya, dia nggak percaya. Dia nggak percaya sama sekali ini tanda-tanda sial. Burung gagak hitam berbunyi di tengah malam, ayam jantan berkokok jam 12 malam, tandanya sial dan segala macamnya. Nggak percaya, dia nggak percaya. Ya, dia tolak itu semua. Oke, yang keenam, dia tidak mau meminta dirinya agar diruqyah. Meminta agar dirinya diruqyah. Tapi ruqyah bukan haram loh. Ada ruqyah yang syar'iyah. Cuma kalau dia minta diruqyah gimana? Macam saya sendiri Bapak Ibu, saya tidak jarang-jarang minta agar diruqyah oleh istri saya. Diruqyah oleh anak-anak saya. Ayo nak tolong ruqyah Papa, ya. Mereka meruqyah, istri saya meruqyah. Bukankah ruqyah bisa dilakukan untuk diri sendiri? Ya bisa, yang sebaiknya itu. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa meruqyah dirinya sendiri. Nah, ini bukan berarti orang ini nggak masuk surga loh. Hanya tidak masuk surga tanpa hisab. Kalau yang keenam ini dia miliki, yang 5 lainnya harus dia miliki juga dong. Kadang-kadang kan orang ngandalkan yang keenam doang, lalu perasaannya bisa masuk surga tanpa hisab. Kepedean itu namanya. Ya, terlalu pede. Hanya kadang-kadang nggak mau diruqyah, nggak mau minta ruqyah, lalu sudah merasa dirinya masuk surga tanpa Yang lain itu digabung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi. Ini baru yang 6. Dan yang terakhir ke-7, tidak mau berobat dengan kai. Nggak mau berobat dengan kai. Kai itu adalah kalau zaman Nabi dulu besi yang dipanaskan. Untuk mengobati kudis, kurap, bisul, luka yang menganga segala macamnya. Karena itu termasuk pengobatan yang nyakitin. Ya. Kai. Kalau zaman sekarang, dengan laser. Kalau dalam zaman sekarang kayak kemoterapi, ya, operasi, ya, ini termasuk jenis-jenis kai dan sebagainya. Bukan ini haram ya, ini jangan dikatakan haram ya. Bolehkah berobat dengan operasi? Kenapa tidak boleh? Bolehkah berobat kita dengan kemoterapi segala macamnya? Tetapi ini termasuk pengobatan yang menzalimi diri sendiri, betul atau tidak? Menzalimi. Dan orang-orang yang beriman nggak mau. Ini dia 7. Oke.
dia akan mendapat perlakuan istimewa mulai dari dia dibangkitkan. Lalu dia melintas. Nah, ini dia melintas. Oke, kita lupakan dulu orang yang istimewa ini. Bu, setelah ibu mendengarkan ini uraian yang 7 tadi, kita kalau mempunyai tekad, memungkinkan nggak mengamalkan yang 7 ini? Memungkinkan. Berarti semua kita punya peluang. Semua kita punya peluang. Tidak ada yang tidak. Ustaz, kalau umur segini ini kami start bisa nggak? Kalau ibu istiqomah, insya Allah bisa. Bu. Tolong, Bunda. Yang pertama apa tadi? Oh, daya ingatan tulisannya kuat ya. Yang udah tertulis, ilmunya udah terikat. Oke, dia mukmin. Mukminnya gimana tadi? Mengimani seluruh isi Al-Quran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Apa? Yang kedua? Yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib, yang dia sanggup dia akan kerjakan. Yang haram-haram, nggak ada cerita kalau dia sanggup. Wajib tinggalkan semua. Kalau yang wajib, sebatas kesanggupan. Yang haram, wajib tinggalkan semua. Nggak ada pakai sebatas kesanggupan. Saya dulu berzina dalam seminggu 5 kali. Sekarang kesanggupan saya hanya 3 kali tinggalkan. Nggak gitu, memang total ditinggalkan. Ya. Terus yang ketiga? Yang sunnah-sunnah dikerjakan dengan istiqomah. Yang keempat, yang makruh-makruh benar-benar dia tinggalkan. Kalau sempat dikerjakan 1-2 kali, kemakan nih jengkol, enak nih. Ya, makruh itu kan hukumnya kan boleh. Ya, saya kalau dihidangkan jering jengkol nih, kalau ternyata enak nih, saya kan tahu nih, melihat bentuknya tahu nih ini enak atau tidak. Saya cicipin enak, saya makan lagi. Ya, ntar urus yang lain. Pokoknya, tapi ini termasuk tipe orang yang tidak akan bisa masuk kelompok ini. Tapi kalau saya mau, kalau saya bertekad, mulai kapan saya bertekad nih? Nggak pengen tunggu waktu Pak. Mulai saat itu mulai dihitung oleh Allah. Semua sama. Tapi kan bukan hanya makanan doang loh Bu ya. Sifat, perkataan, perbuatan, kan begitu tadi. Sifat, perkataan juga perbuatan yang makruh-makruh. Tinggal semua. Oke, yang kelima. Sial, nggak percaya. Kalau ada orang mengatakan jangan berangkat hari anu, kalau ini tanda-tandanya akan sial, nggak percaya. Yang keenam, tidak mau minta dirinya diruqyah. Tapi kalau ada orang datang ngeruqyah diri kita, nggak ada masalah. Akan terganggu nggak dia dari kelompok yang 7? Enggak. Ya. Yang ketujuh terakhir. Dan kita punya peluang. Ya, itu dia. Tidak mau berbuat dengan kayak kita punya peluang untuk masuk ke dalam komunitas ini. Yang penting punya azam yang besar. Saya lihat ini adalah orang-orang yang memang punya azam, tekad yang besar. Insya Allah dia bisa.